Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rokmana Dewi, kelas A semester 2, program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan membuat video sosial eksperimen tentang pengetahuan fikih muamalah. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dan diberikan oleh Ibu Fitri Faijah. Langsung saja untuk tempatnya, nanti saya akan mengunjungi Masjid Jami As-Sa'adah Desa Baru. Baiklah, saya sudah berada di halaman Masjid Jami As-Sa'adah Desa Baru. Langsung saja saya akan mencari seseorang yang akan saya wawancarai tentang seputar fikih muamalah. Kakak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, direkam ya? Iya, dengan kakak siapa? Yuni Lestari. Kakak? Boleh saya memberi pertanyaan, Kak? Iya. Jadi seperti kuis berbentuk pilihan ganda tentang pengetahuan fikih muamalah. Nanti akan saya bacakan pertanyaan beserta A, B, C, D, dan kakak nanti hanya memilih mana yang menurut kakak benar. Baik, langsung saja. Nomor 1. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltijam, D. Wan prestasi. B. Akad. Kakak? B. Akad juga. Nomor 2. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C. Saling ridho. Iya. Kakak? A. Goror. Ya. 3. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-ba'i, D. Perdagangan. A. At-tabaru. Kakak? B. At-tijarah. Iya. 4. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih muhakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Iya. Kakak? B. Fikih ukubah. Iya. Iya. Nomor 5. Khiyar yang ditetapkan syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut. A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. B. Khiyar majelis. Kakak? C. Khiyar aib. Iya. Iya. Nomor 6. Berikut yang termasuk dalam jenis ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. D. Motor. Iya. Kakak? Gandum. C ya, Kak? Iya. Nomor 7. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadil, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasi'ah, D. Riba qardi. D. Riba qardi. Kakak? D. Riba jahiliyah. Iya. Nomor 8. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-ba'i, C. Ijarah, D. Qardi. A. Ariyah. Iya. Kakak? C. Ijarah. Nomor 9. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qardi, C. Al-ba'i, D. Ijarah. D. Ijarah. Kakak? D. Qardi. Iya. Iya.
Nomor 10. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. Syirkah, C. Mujaraah, D. Murabahah. D. Murabahah. Iya. Kakak, A. mudharabah. Iya. Makasih kakak Iya. atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, masuk ke jawaban menurut saya. Yang pertama, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari jawaban saya B. Akad. Jadi di sini dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak, semisal akad jual beli. Sedangkan secara istilah, akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas, yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini, maka nazar dan luas dan sumpah termasuk akad. Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Lanjut nomor 2. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali C. Saling ridho. Karena saling ridho adalah urusan hati dan bersifat samar atau khafi, sementara manusia hanya bertugas mengenal dohirnya. Maka ditetapkanlah batas-batas diketahuinya ridho dua orang yang sedang bertransaksi ini secara fikih, yaitu dengan lafaz yang menunjuk makna rida tanpa keberadaan lafaz yang menunjuk ke pengertian rida, maka jual beli bisa dianggap tidak sah. Misalnya adalah jual beli mu'attah, yaitu jual beli yang saling mengulurkan barang tanpa disertai lafaz jual beli, apalagi makna lahiriah saling ridha. Lanjut nomor 3. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru. At-tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Lanjut nomor 4. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari B. Fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Lanjut nomor 5. Khiyar yang ditetapkan syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut. Jawabannya adalah khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Lanjut nomor 6. Berikut yang termasuk dalam jenis ribawi kecuali D. Motor. Jumhur ulama menyepakati bahwa terdapat 6 jenis barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syair. Lanjut nomor 7. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000.
disebut dengan riba. D. Riba qardi. Contohnya seperti rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian meminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qardi dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Lanjut nomor 8. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah. Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Lanjut nomor 9. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari D. Ijarah. Keduanya di dalam literatur Arab yaitu ijarah. Artinya akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Artinya akad suatu kemanfaatan yang mengandung makna tertentu dan mubah serta menerima pengganti tertentu. Artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Lanjut nomor 10. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali D. Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.